Kalau ada ciku ayo Ustaz Cemak, ini hebat, selesai Ustaz. Masalahnya tak banyak. Itulah kasihan. Itulah mengapa aku tak mau masuk politik kok. Kalau aku masuk politik, siapa menjolekkan kok? Yang lain menjolekkan bisa, tapi tidak semantap kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Apakah boleh menyalurkan zakat mal ke pesantren sedang pembangunan fasilitas belajar santri? Yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tak boleh, saya sebutkan dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tak boleh, dalilnya 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi pesantren tak masuk. Kemana masuknya? Tak masuk 8 asnaf. Kata yang mengatakan tak boleh zakat untuk pesantren. Yang mengatakan zakat boleh untuk pesantren, dalil argumentasinya, pesantren itu masuk dalam asnaf fi sabilillah. Di situ pintu masuknya. Siapa yang mengatakan itu masuk fi sabilillah? Dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir. Pendapat dia, subulullahi katsiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma perang saja. Kalau pendapat yang pertama tadi, fisabilillah hanya boleh untuk beli kuda, beli tombak, beli senapan, beli tank untuk melawan Israel. Lain daripada itu tak boleh. Kalau pendapat yang kedua ini mengatakan subulullahi katsiratun, semua jalan yang menolong agama Allah maka masuk fisabilillah. Syekh Atiyah Shafar, Mufti Al-Azhar Mesir, memberikan gambaran. Beliau setuju kepada pendapat yang kedua, bahwa zakat masuk fisabilillah, pesantren masuk fisabilillah. Seandainya ini kampung, ini masjid, antara masjid dan kampung ada sungai, jembatannya roboh. Kalau tidak ada jembatan, orang tak bisa sholat, maka boleh diambil zakat dari asnaf fisabilillah untuk membangun jembatan. Karena kalau tak ada jembatan, masjid kosong. Itulah maka pemerintah Malaysia memberikan zakat kepada kawan-kawan saya orang Malaysia yang kuliah di Al-Azhar. Pinjaman dari kerajaan 6.000 ringgit kali 3.000 rupiah 18 juta, ditambah lagi dari zakat, zakat Kelantan, zakat Selangor, zakat. Jadi mereka dapat dua, satu dari kerajaan, satu dari zakat. Balik dia ke kampungnya, yang zakat tak dibalikkan karena zakat habis, yang dari kerajaan tengok nilai. Kawan saya namanya Awi, kata Awi, aku tak balikkan duit kerajaan, kenapa? Nilai aku jadi baik. Aku cek utang nol. Kalau nilai kurang, dia dimasukkan dari imam atau khatib atau pegawai, nanti gaji kok. Ustaz selama 4 tahun di Mesir, kerajaan zakat hancur laut, kata Pak. Mengajukanlah kami ke kantor. Apa kata mereka? Kami
Tak perlu sebut nama. Karena saya sakit hati, maka di mana-mana saya ceramah di Basnas. Kalau saya ceramah ke Bupati, Pak Bupati kirim anak-anak ke Mesir, Pak Wali kirim anak-anak ke Mesir. Maka mereka buatlah program pengiriman. Kalau udah ada, buat mereka lepas. Sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah 2 tahun berturut-turut, adik-adik yang lulus dari Riau setiap tahun 100 orang dilepas. Kenapa? Karena aku dulu berangkat, datang tak dijemput, balik saja. Nak bangkit lah, nak balik lah. Saya tulislah permohonan. Aku Abdul Somad lulus ke Mesir. Datanglah almarhum Omahni membawa kotek yang kutulis itu ke kantor Basnas, ke Masjid Anwar juga. Balik, dapatlah 200.000 WUB. Sakit hati saya. Maka saya sekarang diangkat menjadi duta Basnas. Datang ke Basnas itu jumpa, Ustaz kami angkat menjadi duta Basnas, kami gaji 100 juta sebulan. Kata aku, ambillah duit itu jadi amal jariah. Sebelum kalian angkat, memang dari itu cakap aku di mana-mana, bayar zakat, bayar zakat. Ada yang sampaikan ke Pak tadi? Tak perlu jadi ustaz, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota. Buat perda, zakat, potong atas. Supaya apa? Supaya adik-adikku bisa ke Mesir dan dapat beasiswa. Alhamdulillah, sebagian daerah dapat, sebagian daerah belum dapat. Jadi kalau ada Pemda yang mengeluarkan itu diambil dari asnaf fisabilillah. Karena anak-anak ini nanti akan balik, mereka yang menolong agama Allah ini untuk berdakwah. Jelas soal ibu? Ibu tak ada. Pertanyaan tentang LGBT di Riau. L lesbi, G gay, B biseksual, D transgender. Pimpinan LGBT sudah di Riau dan lebih kurang 7.000 orang pengikutnya. Bagaimana sikap pemerintah, penegak hukum, ulama yang punya power, kekuasaan? Kiranya LGBT ini tidak berkembang di Riau. Di Rusia yang katanya komunis tak beragama, Putin mengadakan razia LGBT. Jadi kalau kita mengaku bumi lancang kuning, bumi bertuah, bumi syariat, ada syarat-syarat bersedi kita Allah, Melayu adalah Islam, hilang Melayu adalah Islam. Kalau tidak ada Islam, hilang maunya, tinggal layunya. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Suku pertama paling banyak Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal Kabau. Kabau pun tak LGBT. Yang LGBT itu babi. Babi itu homo. Beda sama ayam. Cuma kau tak boleh makan babi. Ayam itu masukkan sekandang 2 ayam jantan, 1 ayam betina, berlaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betina. Kalau babi tidak, semua digarap. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak saya tanya baik, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Nanti ada podcast khusus. Itulah pertanyaan dua siang Pak. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan Allah menjaga Riau. Aku sebagai ustaz hanya sanggup di mimbar kalau mau tanya jawab, di share di Instagram. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, aku dulu pistol boleh kalau tadi pakai, tangkap kenceng-kenceng. Kalian udah wanti, bocakan buah kamu kalian. Wanti. Itu yang bisa sampaikan. Manfaatnya kemungkaran, bisa menerima kemungkaran. Kalau dilai itu biar dikuahkan mana dengan kekuasaan. Buat aturan undang-undangnya. 50 anggota dewan yang duduk digaji pakai uang negara itu, maka kalau pakai
bisa bertindak kalau tak ada payung hukum. Tapi kalau ada payung, apa payung hukum? Undang-undang. Rusia saja yang katanya tak beragama bisa, maka kita ini negeri beragama, Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sampai kita diam, la ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbaik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau perbuatan munkar ini didiamkan, dibiarkan, la yusyikanna ya wa'allahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, kalian angkat tangan berdoa banyak-banyak, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bapak paling tidak punya kuasa di rumahnya. Anak, nampak anak itu agak melambai dan udah ada video. Kalau bapak ibu punya istri di rumah, ibu tanya, di mana? Jalan sama siapa? Balik. Pergi mana? Ada tuh konser apa? Konser LGBT. Bisa dapat izin? Siapa ngasih izin? Izin keramaian. Kenapa ceramah tak boleh dapat tapi kabar? Kenapa bencong bisa dapat? Negara apa kok? Ini ustaznya semangat atau? Ini bukan semangat, kalau apa? Ya Allah, jagolah Riau, jagolah Indonesia. Al-Hazim niat untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa 'ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan Bumi Lancang Kuning negeri yang aman damai. Allahumma anfa'hu bil wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz sebelum berdoa tadi baca Fatihah? Iza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Fatihah hatta tahtimaha, sampai selesai. Tuqda 'alaiha, hajatmu ditunaikan Allah insyaallah. Dalam kitab aku ada, dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Ikut cakap siapa? Cakap Imam Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu apa? Salaf. Itu salaf yang asli. Salaf yang asli membaca Fatihah. Jadi kalau ada ustaz yang ustikun lah ustaz kami ustaz salaf. Salaf itu udah mati, bohongan. Tak ada ustaz salaf ini. Yang ada itu pengikut salaf. Aku kok pengikut salaf. Aku membaca Fatihah sebelum berdoa. Aku kok pengikut salaf. Apa dalil doa? Aku pernah ulang-ulang ya? Mana dalilnya? Ini karena mau ngaji 2-3 kali mengaminkan doa pertama. Apa dalilnya? Dalil pertama, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi waktu di tangga pertama? Amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Kata sahabat yang berdoa siapa? Kenapa engkau amin kan? Kata Nabi yang berdoa Jibril. Ada tak yang berdoa? Ada. Memang apa yang bikin? Ada tak yang berdoa? Ada tak yang mengaminkan? Hadis apa namanya itu? Hadis ketiga. Yang pertama hadis qauli, Nabi bercakap. Yang kedua hadis fi'li, Nabi membuat. Yang ketiga hadis takriri, sahabat membuat, Nabi diam. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'min fil ajri sawa. Orang yang berdoa, orang yang mengaminkan, pahalanya sama. Hadis apa namanya? Hadis qauli, Nabi bercakap. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Siapa yang berdoa? Aku yang berdoa. Siapa yang mengaminkan? Jamaah. Dalil ketiga, wa ujiba da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa seorang Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itulah dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Buya
Iko lawak dari dulu saja no. Yang kedua bicara dia mulai ragu. Iyo bintang. Duduk di rumah belum ada radio. Bintang. Berjalan di depan radio. Bintang. Lama-lama dia belum bintang kan gua tenang. Masuk pesantren tak enggak, masih kita tak mau. Anak pesantren tak kita makan. Pas umur 35, 36 haus. Umur 20, umur 25 kerja, cari rumah, menikah. Begitu sudah punya rumah, punya istri, punya anak, haus pada agama. Umur 35 mengaji, salah masuk kayak asli 2-3 kali mengaji. Awal doa bersama bid'ah, baca Fatihah bid'ah, sayyidina bid'ah. Bid'ah apa itu? Kenapa mengangkat tangan berdoa? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan Allah itu maha baik. Innallaha yastahi. Allah malu menengok orang mengangkat tangan. Ayat dan musifran. Allah malu menengok orang mengangkat tangan lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Sodok tangan yang mengangkat itu dibalas Allah. Kenapa disatukan ke muka? Karena turun barakah ke tangan. Di mana hadisnya? Hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa statusnya? Tapi hadis itu dhaif. Hadis tentang mengangkat tangan menyapu muka itu memang dhaif. Tapi di jalurnya banyak, maka hadisnya naik menjadi hadisul hasan. Kalau ada 3 orang aja Ustaz terjemah ini hebat, selesai misalnya. Masalahnya tak banyak. Itulah kajian kesempatan ini. Terima kasih banyak. Itulah mengapa aku tak mau masuk politik itu. Kalau aku masuk politik, siapa menjolekkan itu? Yang lain menjolekkan bisa, tapi tidak semantap itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.